Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari jaksa mengembalikan berkas atas nama Munarman tahap pertama kepada polisi. Setelah jaksa meneliti perkara Munarman terkait perbuatan terorisme, ada yang kurang dalam berkas tersebut terkait dengan adanya kekurangannya atas turut serta ikut serta melakukan perbuatan tersebut, di mana perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan Munarman sendiri, ada juga temannya mungkin yang ikut melakukan perbuatan terorisme tersebut. Atas kekurangan dalam pemeriksaan tersebut, maka jaksa mengembalikan berkas Munarman tahap pertama. Atas petunjuk jaksa, polisi akan memeriksa Munarman. Lebih jelas lagi, yang ikut terlibat dalam memeriksa Rizik Syihab yang pernah menyatakan mendukung ISIS dan terorisme. Demikian juga Nopel Bamukmin dan Sobri Lubis, karena ini mungkin ada keterlibatannya ini terkait dengan keterangan Munarman tersebut, tetapi tidak dikembangkan, sehingga diberikan petunjuk oleh jaksa untuk dikembangkan bagaimana peranan masing-masing. Polisi akan melengkapi keterangan Munarman yang lebih jelas lagi. Demikian juga polisi akan memeriksa keterangan Rizik Syihab, Nopel Bamukmin, dan Sobri Lubis terkait peranan mereka masing-masing melakukan tindakan terorisme bersama Munarman. Apakah siapa pelaku utama, siapa yang membantu, siapa yang menyuruh, dan lain sebagainya. Posisi Rizik Syihab, Nopel Bamukmin, dan Sobri Lubis sekarang ini bisa sebagai saksi dulu maupun tersangka. Biasanya dia saksi dulu, nanti setelah sidang ditetapkan yang lainnya itu tersangka lagi. Perbuatan yang dilakukan Munarman, Rizik Syihab, dan Sobri Lubis melanggar undang-undang terorisme yang ancaman hukumannya di atas 15 tahun. Harapan saya agar polisi segera menyelesaikan dalam melengkapi pemeriksaan untuk dikembalikan kepada jaksa agar segera disidangkan perkaranya di pengadilan. Itulah saya lihat, sehingga perkara Munarman ini dikembalikan jaksa kepada polisi, namanya disebut tahap pertama. Setelah diperiksa jaksa perkara tersebut, di mana ada kekurangan, diduga dari keterangan Munarman tersebut ada menyinggung-nyinggung orang lain, tetapi kurang jelas, sehingga diperjelaslah nanti. Sehingga mungkin ada dugaannya, nanti setelah diperjelas, ada keterlibatan Rizik Syihab, ada keterlibatan Sobri Lubis, ada keterlibatan Nopel Bamukmin. Hal ini nanti akan diperiksa mereka sesuai dengan peranan masing-masing, ya, peranan masing-masing dalam melakukan tindakan terorisme tersebut. Karena kalau sudah turut serta, berarti mereka punya peranan masing-masing. Apakah ada peranan yang menyuruh, apakah ada peranan yang membantu, ada yang peranan pelaku utama, dan lain sebagainya. Jaksa lah nanti yang mengetahui masalah tersebut dan akan dibuktikan nanti di muka persidangan. Harapan saya supaya polisi segera menyelesaikan perkara tersebut agar nanti jaksa dapat menuntutnya di pengadilan sesuai hukum yang mengatur. Karena perbuatannya itu termasuk hukuman berat, karena di sini ancaman hukumannya tersebut melanggar undang-undang terorisme ini. Ancaman hukumannya di atas 15 tahun, jadi cukup berat lah ini ancamannya itu. Jadi harapan saya agar polisi segera menyelesaikan pemeriksaan tahap pertama ini sesuai petunjuk jaksa, sehingga nanti perkara ini dapat segera dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.
Setelah nanti jaksa penuntut umum meneliti perkara itu sudah lengkap, nanti akan dibuat surat kepada polisi menyatakan perkara sudah lengkap agar diserahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Berdasarkan itu nanti polisi menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke jaksa untuk disidangkan nanti perkara tersebut. Setelah tersangka dan barang bukti diserahkan polisi kepada jaksa, maka tidak ada lagi kewenangan polisi atas perkara tersebut, sudah selesai lah ya. Sekarang menjadi tanggung jawab jaksa untuk menyelesaikan perkara itu sampai ke pengadilan. Setelah sampai nanti di pengadilan akan ditutup berapa hukumannya dan lain sebagainya, sampai nanti hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini yang saya lihat. Jadi nanti tidak lama lagi mungkin perkara ini akan diserahkan lagi kepada jaksa untuk diteliti ulang lagi. Kalau sudah nyatakan lengkap, tentu polisi akan menyerahkan terdakwanya si Munarman dan juga alat buktinya kepada jaksa. Berdasarkan hal tersebut nanti jaksa menyidangkan perkara tersebut di muka persidangan sehingga nanti hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.